Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di sini, Tutus Ruli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara memecahkan soal linear programming khusus untuk dua produk. Nah, di dalam linear programming ini ada istilah yang namanya metode grafik. Jadi metode grafik ini adalah merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan linear programming yang berdimensi 2 dikali n atau m kali 2. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soalnya. Suatu perusahaan mebel yang menghasilkan dua jenis barang atau memproduksi dua jenis barang, yaitu meja dan kursi, yang memiliki kebutuhan sumber daya sebagai berikut. Nah, sumber daya yang digunakan di dalam proses pembuatan meja dan kursi adalah bahan baku, kemudian tenaga kerja. Nah, bahan baku yang digunakan untuk membuat meja diperlukan bahan bakunya 2, sedangkan kursi adalah 1 bahan baku. Untuk tenaga kerja, meja memerlukan 6 dan kursi memerlukan 6. Sementara masing-masing sumber daya memiliki kapasitas. Untuk bahan baku, kapasitasnya adalah 10, tenaga kerja adalah 36. Adapun harga dari masing-masing produk adalah sebagai berikut. Untuk meja adalah 50.000 per unit, sementara kursi adalah 40.000 per unit. Menurut bagian penjualan, itu diprediksi bahwa permintaan terhadap meja tidak akan melebihi 4 unit. Pertanyaannya, bagaimanakah keputusan perusahaan agar tercapai laba yang maksimum? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membuat variabel keputusan. Untuk meja kita tulis di situ ya, kita kasih keterangan bahwa itu adalah X1 dan kursi adalah X2. Kemudian kita harus membuat fungsi tujuan. Fungsi tujuan dari kasus tersebut adalah bagaimana memaksimalkan keuntungan. Jadi kita akan buat fungsi tujuannya, yaitu maksimal. Z sama dengan 5X1 plus 4X2. Selain fungsi tujuan, kita pun harus membuat fungsi kendala. Fungsi kendala ini dilihat dari sumber daya yang digunakan. Dalam kasus tersebut, fungsi kendalanya adalah bahan baku dan buruh. Jadi, kita buat persamaan tadi. Bahan baku adalah 2X1 plus X2 kurang dari atau sama dengan 10. Buruh 6X1 plus 6X2 kurang dari atau sama dengan 36. Di dalam soal tadi dikatakan bahwa untuk X1 itu tidak akan lebih dari 4, sehingga ini pun akan menjadi sebuah fungsi kendala. Permintaannya adalah bahwa X1 kurang dari atau sama dengan 4. Sementara X1, X2 itu adalah harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan di dalam proses penggambaran, pertidaksamaan tersebut harus dirubah menjadi bentuk persamaan. Jadi fungsi kendala yang dalam bentuk pertidaksamaan ini harus kita rubah menjadi bentuk persamaan. Ya, misalkan untuk bahan baku 2X1 plus X2 menjadi sama dengan 10. Karena pertidaksamaannya kan harus dirubah menjadi sama dengan. Buruh 6X1 tambah 6X2 sama dengan 36. X1 sama dengan 4. Begitulah maksud dari pertidaksamaan dirubah menjadi persamaan. Nah, untuk menggambarkan fungsi kendala itu biasanya kita dapat melakukan dengan cara memisalkan salah satu variabel bernilai 0 secara bergantian, sehingga ditemukan dua koordinat untuk selanjutnya ditarik garis dari koordinat 1 ke koordinat satunya. Terkecuali untuk kendala yang tandanya sama dengan, maka garisnya hanya berdiri pada satu koordinat, bisa horizontal, bisa juga vertikal. Nah, sementara untuk menentukan kemana arah visible area tergantung pada tanda pertidaksamaan. Jika fungsi tujuannya maksimisasi, maka tandanya kurang dari atau sama dengan, sehingga visible areanya ke bawah atau kiri garis. Sedangkan jika minimisasi, maka tandanya lebih dari atau sama dengan, sehingga visible areanya ke atas atau ke kanan garis. Nah, penentuan nama sumbu horizontal dan vertikal ini tidak dapat atau tidak terdapat ketentuan. Dapat saja sumbu horizontal mewakili variabel keputusan 1 dan sumbu vertikal mewakili variabel keputusan 2 atau sebaliknya. Seperti kita jelaskan tadi, penentuan koordinat masing-masing kendala. Jadi masing-masing kendala bahan mentah ini adalah kayak tadi,
pertidaksamaan dirubah menjadi persamaan itu kan jadi artinya 2x1 tambah x2 kurang dari atau sama dengan 10 menjadi 2x1 ditambah x2 sama dengan 10. Jika 0x-nya 10 maka x2 adalah 10 sehingga koordinatnya 0,10. Jika x2-nya 0 maka x1-nya 5 maka koordinasinya 5,0. Begitu juga dengan kendala buruh. 6x1 ditambah 6x2 kurang dari atau sama dengan 36. Kita rubah menjadi bentuk persamaan sehingga menjadi 6x1 plus 6x2 sama dengan 36. Jika x1 sama dengan 0, maka 6x2 sama dengan 36. Sehingga x2 ini adalah 6. Maka koordinatnya adalah 0,6. Nah, jika x2 sama dengan 0, maka 6x1 sama dengan 36. Sehingga x1 sama dengan 6, maka koordinatnya adalah 6,0. Nah, sementara kendala permintaan di sini adalah x1 kurang dari atau sama dengan 4 menjadi x1 sama dengan 4. Sehingga koordinatnya hanya satu, yaitu 4,0. Setelah itu baru kita gambarkan ke dalam grafik. Nah, grafik ini kita buat berdasarkan fungsi-fungsi yang sudah kita gambarkan. Visible area terbentuk ditandai oleh titik A, B, C. Ya, pada grafik di samping terlihat koordinat titik A adalah 0,6. Koordinat titik B adalah 4,2 dan C adalah 4,0. Jika koordinat tidak dapat terlintas jelas, maka dapat dicari dengan menggunakan pendekatan eliminasi dan substitusi dari dua persamaan kendala yang membentuk sebuah sudut. Solusi optimum terletak pada suatu titik pojok yang merupakan perpotongan dari dua kendala yang paling jauh dari titik origin akan tetapi masih dalam visible area. Dari gambar tersebut terdapat tiga sudut, yaitu titik A, B, dan C. Untuk menentukan titik mana yang paling optimal, maka dapat dilakukan perhitungan dengan cara memasukkan nilai dari koordinat masing-masing titik tersebut pada fungsi tujuan yang menghasilkan nilai optimal besar, maka itulah titik yang paling optimal. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, Z sama dengan 5x1 plus 4x2. Kita masukkan titik-titik koordinat itu ke dalam fungsi tujuan ini. Titik A tadi 0,6. Maka Z sama dengan 5 dikali 0 plus 4 dikali 6 sama dengan 24. Begitu juga dengan titik B. Titik B adalah 4,2. Maka Z sama dengan 5 dikali 4 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 28. Dan yang terakhir adalah titik C. C ini adalah 4,0. Maka Z sama dengan 5 kali 4 ditambah 4 kali 0 sama dengan 20. Dengan demikian, titik optimal terletak pada titik B karena memberikan keuntungan yang paling besar, yakni sebesar 28. Karena contoh awal itu dalam puluhan ribu, maka di sini adalah sebesar 28.000 keuntungan maksimalnya. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.